karena tema kita pada malam ini ada kaitannya dengan persoalan revolusi industri 4.0, sehingga saya melihat dari kacamata desa, ya. Jadi saya melihatnya dari kacamata desa. Mungkin tadi Pak Mus sudah sedikit menyampaikan bagaimana proses revolusi industri ini berlangsung, ya, sampai saat ini bahkan sudah memasuki 5.0, sehingga saya hanya memaparkan dari sisi kacamata sistem informasi desa, ya, seperti itu Pak Jamin. Nah, untuk berbicara tentang sistem informasi desa, ya kan, berbicara tentang sistem informasi desa ini sebenarnya saya coba untuk menayangkan materinya. Ya, bisa kelihatan Pak? Bisa. Boleh. Boleh. Ya. Oke, jadi kita berbicara tentang sistem informasi desa. Ya, jadi yang pertama adalah berdasarkan dengan persoalan landasan yuridis mengenai sistem informasi desa ini. Jadi yang pertama, bahwa bicara tentang desa, bahwa kita berbicara tentang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nah, ini sistem informasi desa ini sudah diatur di pasal 82 sampai dengan pasal 86. Ya. Jadi yang pertama, bahwa desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota. Nah, ini poin pertama, ya. Jadi desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini juga menjadi sebuah pekerjaan rumah kita di Banggai Kepulauan, ya. Di beberapa kabupaten sudah mengeluarkan Pergub, peraturan bupati tentang sistem informasi desa. Nah, kemudian kita di Bangkit akan ada Pergub berhubungan dengan SID, dan ini menjadi payung hukum untuk di tingkat kabupaten. Ini yang akan menjadi pekerjaan rumah untuk ke depan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan. Jadi tidak hanya sekedar membentuk payung hukumnya, tetapi di sini wajib untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Jadi ada dua rangkaian ini, sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Kemudian berbicara tentang SID atau sistem informasi desa, ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, tadi dari Pak yang akademisi tadi sudah sempat sedikit menyinggung Pak Yanto. Ya, berhubungan dengan persoalan perangkat keras, ya, hardware sama softwarenya. Kemudian jaringan. Nah, ini juga menjadi kendala kita di Kabupaten Banggai Kepulauan. Mudah-mudahan yang 60 kalau tidak salah, ya, yang tower itu yang dari Bakti Kominfo yang kerjasama dengan Dinas Kominfo, ini untuk daerah-daerah yang blind spot, ya, yang blind spot, yang tidak bisa mengakses jaringan internet. Mudah-mudahan itu juga bisa ini, karena kita di Banggai Kepulauan ini masih banyak desa juga yang berada pada posisi blind spot atau tidak bisa mengakses internet, ya. Jadi sangat ini kalau daerah tersebut tidak mempunyai jaringan. Nah, mudah-mudahan di tahun 2021 atau di awal 2022 ini tidak ada lagi daerah, sesuai dengan harapan Pak Jokowi, tidak ada lagi daerah-daerah di Indonesia ini yang berada pada posisi blind spot. Kemudian yang kedua, tadi Pak Host Payangin juga sudah bercerita tentang persoalan sumber daya manusia kita, ya. Tidak bisa kita pungkiri, ya, di desa, apakah itu lembaga maupun perangkat desa,
Ya, kalau dipresentasikan hampir 50-50 ya, hampir 50-50. Ada yang secara teknologi juga ini masih gaptek, artinya belum bisa mengoperasikan perangkat-perangkat yang lunak tadi. Ya, kalau utang yang lunak mungkin bisa, tapi kalau perangkat lunak yang agak susah. Ya. Nah, ini berhubungan dengan persoalan sumber daya manusia, otomatis di sana akan perlu adanya peningkatan kapasitas. Ya, peningkatan kapasitas yang melibatkan seluruh stakeholder yang memang punya kompetensi di bidang pengembangan sistem informasi desa. Kemudian poin yang keempat, bicara tentang sistem informasi desa, ini cakupannya melalui persoalan data desa. Nah, ini juga data desa kita di Banggai Kepulauan ini juga menjadi pekerjaan rumah sebenarnya. Karena kenapa? Sebelum terlalu jauh kita berbicara tentang sistem informasi desa dengan segala perangkat-perangkatnya, papan monografi desa saja yang biasanya kalau turun berkunjung ke mana? Ke kantor desa, kadang-kadang dia punya papan, ya, papan monografi desa itu ada yang kepala desanya sudah almarhum. Ya, masih ada dalam papan. Ya, maksudnya tidak pernah terupdate. Ganti ya, perhiasan saja. Oleh karena itu, data desa ini sebenarnya miniatur pertama yang bisa kita lihat itu ada di papan monografi desa yang memuat ya, seluruh informasi mengenai desa. Nah, itu ada di dalam papan informasi. Kemudian yang kedua, berhubungan juga dengan data desa ini di beberapa desa dari Banggai Kepulauan, buku administrasi desa, ya, buku administrasi desa itu juga kadang-kadang hanya pada saat lomba desa, ya, pada saat lomba desa buku itu terupdate atau terisi. Itu pun kadang-kadang yang isi petugas dari kecamatan, karena untuk supaya desa yang berlomba itu, ya, desa yang berlomba itu menjadi juara. Padahal kalau kata orang bijak bilang bahwa menjadi juara itu sebenarnya adalah karakter, adalah mental desa. Ya, tetapi kalau itu dibuatkan, ya, data itu dibuatkan, lalu untuk desa itu menjadi juara, sebenarnya kita menjuarakan yang bukan pada juara sebenarnya. Ya, ini persoalan data. Ya. Kemudian sengaja ini Pak Yamin dan para peserta ruang Zoom maupun yang menonton live streaming Facebook, memang tugas kami pendamping desa itu adalah pertama persoalan selain melakukan edukasi, itu juga melakukan advokasi. Ya, walaupun kadang-kadang advokasi dan provokasi ini sedikit betis, beda-beda tipis, tetapi kami lebih kepada advokasi. Dalam ilmu advokasi itu kadang-kadang orang-orang pergerakan mengatakan bahwa advokasi itu membongkar, ya, orang-orang pergerakan mengatakan advokasi itu membongkar. Tetapi kami dari pendampingan desa, selain persoalan advokasi itu membongkar, harus perlu memasang kembali, ya, jadi perlu dipasang kembali. Ya, ketika dibongkar apa dulu kondisinya, bagaimana itu dipasang kembali, dalam hal ini bagaimana data itu bisa lengkap, bagaimana sumber dayanya bisa bagus. Ya, kurang lebih berhubungan dengan persoalan data desa. Kemudian ada data yang berhubungan juga dengan kawasan perdesaan. Ya, kita di Bangkep juga ini belum ada desa yang menyiapkan tentang data kawasan perdesaan. Kemudian serta informasi lain yang berkaitan dengan persoalan pembangunan dan pembangunan kawasan perdesaan. Jadi kurang lebih sistem informasi desa itu ruang lingkupnya berada pada tataran tersebut. Kemudian sistem informasi desa yang dikelola oleh pemerintah desa ini dapat diakses oleh masyarakat. Jadi tidak boleh sistem informasi desa itu sifatnya eksklusif. Ya, sifatnya eksklusif, tidak bisa diakses oleh masyarakat atau pemangku kepentingan, karena gunanya informasi itu adalah bisa diakses oleh masyarakat atau pemangku kepentingan. Ya, termasuk data pembangunan yang ada di dalam
ya SD itu. Nah, kemudian poin keenam, mudah-mudahan karena Pak Ketua Komisi 1 juga ini hadir, sebenarnya kalau dari Kominfo juga bergabung di ruang Zoom meeting ini, sebenarnya lebih sedap lagi, ya kan begitu. Nah, pemerintah daerah kabupaten kota ini menyediakan sistem informasi perencanaan pembangunan kabupaten kota juga untuk desa, sehingga desa bisa mendapat informasi bagaimana daerah itu di dalam perencanaan itu sistem informasi yang bisa diberikan kepada pemerintah desa. Jadi kurang lebih itulah beberapa landasan juridis kalau yang bisa ada berdasarkan dengan undang-undang desa. Kemudian kalau kita lihat dalam skema ini, yang ada di dalam pasal 86 ini, sistem informasi desa ini ada beberapa keterkaitan. Jadi yang pertama persoalan regulasi. Saya sudah ungkapkan beberapa kabupaten itu sudah punya perbuk tentang SD. Kemudian sumber daya manusia, mungkin perlu peningkatan, punya SDM desa, aparat desa di dalam berhubungan dengan perusahaan IT. Kemudian infrastruktur, ya, kalau berhubungan dengan perangkat keras, banyak juga desa itu yang sudah pengadaan laptop, ya, bahkan kalau dilihat satu desa itu kurang lebih sudah ada 3, 4, bahkan 5 yang laptopnya sudah ada, ya. Kemudian ada juga yang PC barangkali dan sebagainya. Kemudian yang kendala di persoalan jaringan. Mudah-mudahan yang 60 desa, ya, kalau tidak salah itu yang dia sudah bisa ada jaringan kerjasama dengan Bakti Kominfo. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan persoalan ruang lingkup data desa, ya. Nah, di sistem informasi desa dan kawasan berhubungan dengan ranah supradesa, dalam hal ini pemerintah daerah. Nah, ini terus melihat apakah di dalam RKPD, ya, daerah itu ada kegiatan yang berhubungan dengan persoalan informasi desa dan kawasan. Mungkin ini melekat di OPD Dinas Kominfo barangkali, ya. Kemudian yang kedua, ini berhubungan dengan data profil desa dan potensi desa. Nah, ini juga yang menjadi persoalan kita di Banggai Kepulauan. Jadi orang tidak bisa mendapatkan data real, ya, data real berhubungan dengan apa sih sebenarnya yang potensi, ya, potensi yang ada di desa berdasarkan dengan data yang bisa disajikan lewat data profil, ya, data profil desa. Nah, kadang-kadang ini juga data profil desa akan lengkap ketika ada lomba desa. Apakah persoalan data itu dia akurat atau dia valid, itu juga bisa dilakukan penelusuran, karena yang namanya dibuat dalam waktu instan, ya, data itu yang dibuat dalam waktu instan itu tingkat akurasinya juga tidak bisa terlalu menjamin, ya, data profil. Dan kemarin kami berkunjung ke desa, itu sudah banyak melakukan edukasi sih sebenarnya dan melakukan advokasi. Cuman ini akan menjadi baik jika seluruh stakeholder juga bersinergi bagaimana melakukan proses-proses penyadaran terhadap desa, sehingga kami pendamping juga tidak berjalan secara sendiri, ya. Karena data ini menjadi penting, ya, data sekali lagi menjadi penting. Bahkan di Permen Desa nomor 21, ya, tahun 2020 tentang pedoman pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, itu siklus pembangunan itu di awal dari yang namanya pendataan desa. Ya, kenapa? Karena memang selama ini perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan desa ini kadang-kadang ada desa juga yang datanya itu karena tidak akurat, sistemnya bagi raba, ya, padahal yang bagus itu adalah diraba dulu baru dibagi. Artinya diraba dulu baru dibagi itu orang melihat sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga data-data itu menjadi akurat masuk di dalam siklus perencanaan, ya, terutama merupakan data komoditas ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian di slide ini sebenarnya ada beberapa slide yang sebenarnya cuman karena supaya interaksi kita dengan ini di forum Zoom meeting ini bisa memberikan masukan, karena ini kita juga
diskusi, dan saya berterima kasih adanya fasilitas ini dan kita bisa berdiskusi walaupun dalam ruang Zoom meeting, karena kata orang bijak itu, berdiskusilah kalian dengan orang-orang berpengalaman, karena mereka itu mendapatkan dengan waktu yang lama, dengan tetesan keringat, ya, sementara Anda mengambil itu hanya dalam waktu singkat dan cuma-cuma, ya kan? Jadi itu enaklah kalau kita berdiskusi dengan orang-orang yang punya kompetensi yang bagus. Jadi dari berbagai kalangan. Jadi mereka mendapatkan dengan pengalaman, kami mendapatkan dengan cuma-cuma. Ya, saya lanjut untuk slide terakhir ini. Tujuan daripada silakan Pak Rano, silakan. Sistem informasi desa ini ada dua. Yang pertama kita berbicara karena sesuatu itu kan punya tujuan. Ya, kurang lebih tujuan daripada SID itu yang pertama di level desa. Ya, jadi di level desa itu menjadikan data sebagai basis pengambilan keputusan, bukan kata. Ya, kalau kata menjadi basis pengambilan keputusan, nah ini yang bahaya. Karena kata si A dan kata si B, kata si C ini kadang-kadang beda, ya kan? Tapi kalau data, kecuali pengambilan datanya yang keliru. Jadi data itu sebagai basis pengambilan keputusan, terutama di dalam ruang-ruang forum musyawarah desa perencanaan. Nah, ini yang kita juga di Banggai Kepulauan, ruang-ruang forum perencanaan ini pengalaman desa-desa sebelumnya, ini yang memang data ini belum menjadikan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, data sebagai basis penyusunan perencanaan desa. Ya, jadi satu data satu desa yang digunakan di dalam proses perencanaan. Kemudian yang kedua, ini administrasi kependudukan. Nah, kita juga tidak bisa pungkiri, kemarin juga beberapa menjadi bukan polemik sih, persoalan dengan bantuan langsung tunai kepada kelompok KPM, kelompok masyarakat. Ini yang tidak punya KTP, ya kan, yang tidak punya KTP, ya. Nah, ini sementara di dalam syarat administrasi bahwa di situ ada NIK diminta, ya, by name by address. Karena itu kita melaporkan dengan sistem BNBA, ya, by name by address. Pertama kita dari pendampingan itu melaporkan ke tingkat kementerian. Nah, menjadi ini karena dia tidak mempunyai administrasi kependudukan. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan pelayanan publik. Ya, nah harapannya dengan sistem SID ini, pelayanan terhadap publik itu dalam berurusan administrasi di kantor desa itu menjadi lebih mudah, ya, menjadi lebih mudah. Apalagi beberapa desa itu yang sudah mempunyai website desa dan seluruh administrasi itu sudah terintegrasi dalam satu sistem, ya kan? Jadi dia tinggal klik menunya, atau klik menunya narasi, misalkan dia buat surat apa perjalanan atau surat apa yang ada disesuaikan situ, itu konsiderannya sudah ada, dia tinggal isi nama, plat, print, ya, dia print, dan itu sudah terintegrasi dalam satu sistem. Jadi keuntungannya itu adalah mempercepat proses pelayanan publik. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi. Harapannya dengan semakin informasi desa ini semakin terbuka, masyarakat itu semakin baik di dalam berpartisipasi di dalam segala hal. Kemudian yang terakhir di level desa ini, memperkuat akuntabilitas, ya kan? Nah, jadi selain persoalan transparansi, ini juga memperkuat akuntabilitas. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, karena kenapa? Karena seluruh kegiatan dan data itu terbuka untuk publik, ya kan? Nah, kemudian yang kedua di level supradesa atau di level kabupaten dan ke atas, ya. Di level supradesa baik kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional, tujuan daripada adanya SID ini itu dapat mengetahui kondisi sebenarnya di desa, iya kan? Jadi tentang potret tentang persoalan di desa itu dapat diketahui oleh supradesa. Jadi Pak Iwan misalkan dari komisi 1 misalkan berhubungan dengan desa A, ini bisa tahu kondisi desa ini dalam jumlah penduduk sekian, kemudian keluarga miskin ada sekian, dan ini juga yang menjadi problematika kita di Banggai Kepulauan,
tentang persoalan keluarga miskin yang datanya ini sangat variatif dan sangat fluktuatif. Halo Pak Rano. Ya. Saya potong ya, terkait masalah data ini sangat penting. Data kita bicara data yang sangat penting, sehingga kisru yang terjadi karena datanya tidak bagus, sehingga timbul permasalahan pada proses bantuan sosial. Ya. Nah, mudah-mudahan lewat ruang virtual ini kita bisa dapat menemukan formulasi. Kira-kira bagaimana sih formulasi yang baik untuk menentukan kriteria? Karena kemarin jujur saja pada saat awal BLT ini, tapi sebenarnya kalau orang lihat ternyata COVID juga ini membawa hikmah. Selain dia membawa masalah, ternyata juga dia membawa hikmah. Hikmah yang dibawa COVID ini adalah terutama berhubungan dengan data jaring pengaman sosial, jaring pengaman sosial, karena kemarin juga banyak data-data dari desa yang penerima bansos itu yang sebenarnya kalau ditelaah itu juga banyak yang sudah tidak sesuai dengan kondisinya, tetapi itu belum terupdate, belum terupdate. Nah, dengan kondisi seperti ini, ternyata kemarin kami di beberapa desa itu sudah menyampaikan sebuah trik, dan trik ini sebenarnya sudah ditestimoni di beberapa desa. Karena yang pertama, jujur saja, tanpa mendiskreditkan institusi tertentu sih sebenarnya, kalau orang berpatokan kepada data statistik itu palingan dia 2 tahun yang lalu, jarang dia update di tahun berjalan, palingan 2 tahun yang lalu kalau orang mau pakai 2 sampai 3 tahun yang lalu, itu data statistik. Kemudian kemarin berhubungan dengan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang menjadi big data untuk persoalan bansos, bantuan sosial. Ini kami sempat diskusi dengan beberapa camat. Apalagi kemarin Pak Gubernur, Pak Gub, itu dalam menyusun RPJMD provinsi itu meminta updating data angka kemiskinan terbaru, karena akan berhubungan dengan persoalan itu masuk di permintaan itu masuk pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Artinya kalau kita berangkat dari data BPS, maka data itu dari tahun yang lalu. Nah, itu dia Pak Yamin. Makanya saya mengatakan tadi bahwa kalau orang mengambil data dari statistik itu kan biasanya data 1 atau 2 tahun yang lalu. Kemudian kemarin juga kita di Banggai Kepulauan orang punya data DTKS ini juga sedikit agak bermasalah karena susah sih juga melihat. Yang pertama, kemarin kami juga sempat ikut rapat di kantor bupati, waktu itu saya lupa Pak Kadis dari Dinsos mengatakan bahwa sebenarnya dinas sosial itu menerima data dari desa, menerima data dari desa. Artinya ketika data yang bermasalah, berarti yang penyedia data ini yang tidak menyajikan data yang tidak benar. Karena ada yang menerima di situ, ada yang keluarga ekonominya masih mampu, bahkan yang lebih fatal lagi, yang sudah almarhum atau almarhumah, masih masuk di dalam data penerima. Nah, ini ternyata setelah ditelisik, ini persoalan dengan data yang tidak update. Nah, ketika data tidak update, persoalannya dari pemerintah desa. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu kemarin kami coba menyampaikan sebuah konsep, namanya analisa kemiskinan berbasis partisipatif. Analisa kemiskinan berbasis partisipatif. Analisa kemiskinan berbasis partisipatif ini ada ruang yang dihadiri oleh pemerintah desa, oleh BPD, oleh pemerintah desa, oleh BPD, oleh beberapa perwakilan masyarakat, terutama kepala dusun dan RT. Kenapa kepala dusun dan RT ini wajib hadir? Karena mereka ini adalah penguasa di wilayah, di dusun maupun di rukun tetangga. Nah, pada saat pertemuan analisa kemiskinan berbasis partisipatif tadi,
Disitulah dimusyawarahkan by name by address. Bahkan kemarin saya agak sedikit ekstrim. Saya bilang kalau bisa untuk desa-desa yang muslim, ya desa-desa yang muslim, panggil Pak Imam. Kalau dia lihat daftar penerima zakat yang kan ada apa daftar penerima zakat yang paling bawah itu Pak Yamin, Bapak dulu imam di Masjid Al Mubarak. Pancasila apa dulu kalau apa? Cara, apa? Miskin. Apa yang paling bawah Pak Yamin? Saya lupa juga. Fakir ya? Ya. Fakir. Ya, Fakir. Fakir ya. Fakir itu orang yang memang sama sekali sudah tidak memiliki apa-apa atau kehidupannya memang ini. Saya bilang coba itu yang fakir dibawa di forum. Kemudian nanti di forum itu dibaca by name by address. Kalau ada 10 yang fakir, berarti di desa itu nanti disepakati ada 10 yang sangat miskin. Ya kan? By name by address. Kemudian juga bisa mempersandingkan 14 kriteria dari Kemensos sebagai instrumen pembanding atau ketika ada debat atau perbedaan pendapat. Tetapi sesungguhnya kalau orang berbicara tentang kemiskinan ini kan sebenarnya sangat sederhana. Iya. Yang pertama ketika pemukimannya secara status itu tidak layak huni. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah kepemilikan aset, ya kan, kepemilikan aset dan mata pencaharian keluarga. Baik. Rumah dinding dinding Oke, rumah. Pak Rano. Oke, Pak Rano. Terima kasih banyak, Pak Rano. Ya. Kita kembali ke kebetulan di sini ada ketua komisi barangkali ya, ada Kakanda Iwan Bua. Itu. Ya, barangkali Pak Yaman saya selesaikan dulu ini. Oke, silakan. Ya. Jadi saya singkat saja. Ya, Jadi kurang lebih data ini untuk di level supradesa, ini sebenarnya untuk memonitor kondisi yang ada di desa. Kemudian kedua untuk memberikan kontribusi, ini yang paling penting, ya. Betul. Memberikan kontribusi dalam hal intervensi atau pembinaan yang dibutuhkan oleh desa lewat data sistem informasi desa. Kemudian yang terakhir adalah alat monitoring program-program yang dilaksanakan bagi masyarakat, dan ini yang paling penting, ya kan, sehingga banyak juga bantuan yang diberikan oleh instansi dan sebagainya yang ini juga kadang-kadang tidak terpantau dia punya outcome asas manfaatnya, ya kan. Palingan yang tahu ini pemeriksa auditor, ya, palingan yang tahu inspektorat, ya. Tetapi kalau dari supradesa yang lain, kalau tanpa ada sistem informasi desa, ini sulit untuk melakukan monitoring. Betul. Oke, jadi barangkali Pak Yamin kurang lebih itu hal-hal yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini, tapi saya mengambilnya dari kacamata sistem informasi desa atau SID. Oke, barangkali cukup sekian. Pak Rano, pada gini, gini, berarti yang perlu diperbaiki adalah penerapan sistem informasinya, itu yang harus dilakukan. Itu satu, kesiapan SDM-nya, kesiapan infrastrukturnya, seperti itu barangkali Pak Rano ya, kesimpulan akhirnya ya. Karena apapun dia, kita bicara soal revolusi industri, bicara soal sistem informasi, desa itu layak diberikan mendapatkan akses informasi itu mulai dari proses pengelolaan, sehingga ini yang terjadi, banyak ketimpangan yang terjadi. Begitu kira-kira Pak Rano ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa salah satunya adalah berhubungan dengan persoalan infrastruktur, berhubungan juga dengan persoalan sumber daya kan. Jadi persoalan kalau orang melihat fenomena kita yang terjadi di Banggai Kepulauan. Baik. Oke, terima kasih.